Kita mungkin sering banget dengar kata realistis. Contohnya seperti seorang perempuan yang mengharapkan pasangan yang mapan dalam segi materi. Maka perempuan tersebut akan dinilai realistis. Tapi tetap aja gitu, seolah ada yang mengganjal dari statement tersebut, yang menjadikan alasan dari perempuan tersebut mungkin terdengar benar, namun juga salah secara moralitas. Tapi fokus utama kita bukan pada perdebatan antara benar dan salah. Kita hanya akan mencoba mendekonstruksi pemahaman kita tentang apa yang kita kenal dengan realisme atau realistis. Selama ini, yang kita kenal dengan istilah realistis adalah sebuah ide atau konsep dalam kepala kita perihal cara kerja dari kenyataan, yang di dalamnya terdapat pola dan perhitungan tentang bagaimana cara yang dianggap benar untuk menjalani kehidupan. Tapi, apakah pemahaman kita perihal apa yang nyata akan selalu sesuai dengan kenyataan itu sendiri? Tentu mungkin kita dapat sama-sama menjawab bahwa jawabannya tidak, sebab apa yang kita kenal sebagai realisme atau realitas hanyalah sebuah gagasan di dalam kepala kita yang memiliki jarak dengan kenyataan itu sendiri. Contohnya ketika memikirkan jeruk. Ketika kita di saat bersamaan melihat jeruk di depan mata kita, maka kita akan beranggapan bahwa pemikiran kita realistis. Tapi, pada faktanya, jeruk yang ada di kepala kita dengan jeruk yang kita tatap tentu memiliki beragam perbedaan, yang menandakan adanya sebuah jarak antara pemahaman yang kita miliki sebagai manusia dengan kenyataan itu sendiri yang sangat amat kompleks. Oleh sebab itu, ketika ada seseorang yang beranggapan bahwa dirinya adalah seseorang yang realistis, pada dasarnya, dirinya hanya sedang menggambarkan cara dirinya memahami atau mengelola kenyataan. Sedangkan, kenyataan itu sendiri dapat memberi jawaban yang sangat amat jauh berbeda dengan apa yang dirinya pikirkan. Contoh kasarnya dapat kita lihat dalam perhitungan matematis, yang seringkali menjadi pondasi utama orang-orang yang beranggapan bahwa dirinya tipikal orang yang realistis. Faktanya, di dalam matematika sendiri sudah dijelaskan bahwa jenis kebenaran yang terkandung di dalamnya hanyalah sebatas kebenaran yang bersifat koheren, yang artinya hanya benar dalam ruang dan waktu tertentu. Dan ketika kita kembalikan ke contoh kita di awal tadi, maka kalimat realistis yang digunakan oleh seorang wanita dalam harapannya mencari laki-laki yang mapan hanya akan menjadi benar ketika semua laki-laki yang mapan itu secara otomatis baik, bermoral, penyabar, tidak kasar, dan bijak. Tapi, pada faktanya, tidak semua laki-laki mapan seperti itu, bukan? Yang artinya, seseorang yang mapan sangat memungkinkan untuk memiliki beragam sifat negatif, yang tentunya sangat amat tidak diharapkan oleh seorang perempuan, yang pada akhirnya secara tidak langsung meruntuhkan persepsi perempuan itu sendiri akan pencarian terhadap jenis laki-laki yang mapan. Tapi, perlu digarisbawahi ya, contoh tersebut hanyalah sebuah gambaran kasar tentang asumsi di kepala kita perihal kenyataan, yang dapat berbanding terbalik dengan realitas itu sendiri. Fokus utamanya bukan pada sebuah hubungan antara seorang perempuan dan laki-laki yang mapan. Jadi, perlu ditekankan bahwa kita hanya membahas masalah realitas. Oke, lanjut. Jadi, apakah menggenggam nilai realistis adalah sebuah hal yang salah? Well, sebenarnya bukan salah, hanya kurang sempurna dan kurang tepat. Hal tersebut dikarenakan nilai matematis yang tidak dapat dijadikan sebagai dasar utama dari kehidupan dan sifat manusia yang cukup abstrak dan kompleks. Oleh sebab itu, penting untuk meningkatkan kualitas dari persepsi yang kita miliki, khususnya tentang kenyataan itu sendiri. Kita harus sadar bahwa terdapat banyak hal di dunia ini yang berada di luar jangkauan otak kita. Banyak hal yang telah berubah dan dapat berubah. Jadi, alih-alih merasa puas dengan kalimat realistis, kita harus menyempurnakan hal tersebut dengan aspek rasionalis dan filosofis, yang menjadikan perangkat yang kita miliki sebagai manusia menjadi lebih baik, khususnya dalam upaya kita memahami kenyataan. Jenis realisme yang bercorak filosofis akan mengajarkan kita akan pentingnya sudut pandang lain dalam menatap kenyataan, akan ketidakmampuan kita untuk mengendalikan realitas itu sendiri, hingga pada akhirnya kita menjadi jauh lebih bijak dalam menjalani kehidupan. Sekian Kausalitas yang hening, sampai jumpa.